Dalam mempersiapkan masa depan, kenapa sih kita harus mencoba untuk melakukan dan menerapkan pembelajaran berbasis blended learning? Pada bab ini, kita akan membahas dan mengetahui lebih dalam apa karakteristik pelajar masa kini, kemudian kapan dan waktu yang tepat untuk menerapkan pembelajaran berbasis blended learning, serta kita juga akan mencoba mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan menerapkan pembelajaran berbasis blended learning. Yuk kita bahas. Karakteristik pelajar modern saat ini ingin selalu belajar lebih banyak dan lebih dalam. Dia tidak ingin belajar hanya untuk mengetahui apa saja, akan tetapi juga pelajar masa kini juga ingin mengetahui tentang bagaimana dan mengapa serta apa sih selanjutnya. Nah, tidak jarang juga nih pelajar masa kini juga sering merancang proses belajarnya itu sendiri. Misalnya kita dapat ambil contoh ketika kebanyakan orang nih dalam hal pekerjaan. Ketika dia ingin untuk meningkatkan pelatihan, maka dia harus memiliki keterampilan-keterampilan baru. Nah, pelajar tersebut akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk mempelajari keterampilan tersebut dan mencari lebih dalam. Nah, jika pelatihan formal tidak tersedia, maka biasanya pelajar masa kini itu akan mencari cara lain untuk mendapatkan informasi, termasuk mengakses fasilitas bantuan, bertanya kepada teman, bertanya kepada rekan kerja, atau juga mereka dapat mengandalkan mesin pencari. Nah, kalian sudah tahu belum sih tempat pembelajaran blended learning itu di mana saja? Tempat pembelajaran dalam blended learning itu terdiri dari 4. Yang pertama, yakni bisa terjadi di dalam kelas, bisa terjadi dengan menggunakan komputer, dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat seluler, dan juga dapat terjadi ketika sedang di tempat kerja. Yuk kita bahas. Yang pertama yakni dalam pembelajaran tatap muka, di mana tatap muka ini mencakup sejumlah karakteristik yang didapatkan untuk menentukan seperti ruang fisik, kemudian juga lokasi, instruktur, dan lain sebagainya. Dengan kelas tradisional ini, kita dapat menggabungkan dengan teknologi instruksional seperti dengan menggunakan metode ceramah, dengan menggunakan diskusi, dengan menggunakan kerja kelompok, panduan, dan alat pembelajaran lainnya yang dapat mendukung pengalaman belajar di dalam kelas. Yang kedua, dalam proses pembelajaran blended learning, tempatnya yakni ada di komputer. Kenapa sih komputer sekarang menjadi tempat pembelajaran blended learning? Karena semakin berkembangnya komputer saat ini, komputer itu bukan hanya sebagai teknologi instruksional saja, akan tetapi juga menjadi tempat belajar bagi peserta didik. Dengan salah satu syaratnya, yakni komputer ini tidak dapat dipisahkan secara fisik dengan peserta didik. Dengan adanya komputer, peserta didik dapat mencari informasi dan menambah pengetahuan, dan mulailah pembelajaran dalam blended learning. Yang ketiga yakni di perangkat seluler. Kenapa sih? Ya, kita dapat menerapkan e-learning, video, kemudian kelas virtual dengan hanya menggunakan perangkat seluler. Nah, pada ponsel cerdas atau tablet atau iPad ini dapat memberikan kebebasan peserta didik untuk dapat belajar di mana saja dan kapan saja tanpa mengenal ruang dan waktu. Yang keempat, yakni tempat belajar merupakan tempat kerja, di mana jika pelajar melakukan pekerjaan dengan menambah keterampilan, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai tempat belajar atau tempat bekerja. Terlepas dari teknologi yang dimanfaatkan seperti menggunakan komputer, menggunakan perangkat seluler, atau menggunakan tab, jika pembelajaran tersebut terjadi di lapangan dan memberikan keterampilan baru, maka hal tersebut dapat disebut sebagai tempat kerja. Nah, saat memilih tempat belajar, kita juga harus memperhatikan nih, apakah tempat belajar ini dapat menghasilkan keterampilan baru yang akan berguna di lapangan atau di dunia nyata nantinya. Terkadang pembelajaran yang berada di lapangan ini akan lebih menghasilkan pengalaman yang lebih autentik dibanding dengan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas melalui kuliah di kelas.